想用我尸体？你需要赶紧去找啤酒节见的。碎片收起，谈何容易？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua yang baru aja rilis dengan judul Trascending Nine Heavens episode kedua. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode kedua dimulai dengan flashback dari Chuyang, di mana saat itu dia sedang bersama dengan gurunya yang kelihatan terluka cukup parah. Kuil leluhur atau Menara Tianwei yang notabene adalah sebuah tempat suci terlihat sudah hancur lebur karena adanya penyerangan yang dilakukan oleh orang luar. Meng Chaoran sebagai pemimpin Taman Bambu Ungu sekaligus guru Chuyang merasa bertanggung jawab atas kejadian penyerangan ini. Dia kemudian membuka sebuah portal dinding es agar Chuyang bisa berlindung di dalam portal tersebut. Meng Chaoran juga menolak untuk masuk bersama-sama ke dalam portal karena dia merasa bertanggung jawab menjaga Menara Tianwei dari serangan musuh. Chuyang, 这下面我蒙超然作为紫竹园园主，师徒一场，楚阳不走。 Pernyataan gurunya tersebut membuat Chuyang memutuskan untuk tidak masuk ke dalam portal dan tetap akan menemani gurunya itu di garis terdepan. Siapa yang menyangka kalau beberapa orang yang melakukan penyerangan kepada Menara Tianwei adalah murid Taman Bambu Ungu yaitu Qianshan. Jadi diceritakan pada ketika itu Qianshan diusir dari Taman Bambu oleh Meng Chaoran karena melakukan sebuah kesalahan. Efek dari pengusiran tersebut, Qianshan menyimpan dendam kepada Taman Bambu Ungu yang sudah mengusirnya, serta memutuskan untuk mengikuti orang-orang yang ingin melakukan penyerangan kepada Menara Tianwei. Qianshan juga mengatakan tidak lama lagi dia akan mengirim Chuyang untuk menyusul Tantan yang ternyata sudah dia bunuh sebelum menuju ke tempat ini. Perkataan Qianshan sontak membuat Chuyang sangat kaget dan merasa geram di mana diketahui kalau Tantan adalah adik seperguruannya sekaligus sahabatnya di Taman Bambu. Chuyang, kau bukanlah lawannya untuk saat ini, ucap Meng Chaoran sambil menahan muridnya untuk melawan Qianshan secara langsung. Ternyata di sini Meng Chaoran berniat membakar esensinya atau melakukan serangan terakhir guna membunuh semua musuh yang berada di Menara Tianwei pada saat ini. Aku tidak akan membiarkan Menara Tianwei dikuasai oleh siapapun, ucap Meng Chaoran sembari memukul Chuyang agar dia masuk ke dalam portal dinding es. Di saat itu pula ledakan dahsyat dihasilkan oleh pembakaran esensi sejati milik Meng Chaoran. Beberapa saat kemudian, kondisi dari Menara Tianwei sudah kelihatan hancur lebur rata dengan tanah. Cukup beruntung Chuyang yang berlindung di dalam portal dinding es berhasil selamat dari kejadian mematikan barusan. Entah secara kebetulan atau bukan, Chuyang berhasil mendapatkan pecahan pedang 9 kesengsaraan di sebuah reruntuhan. Dan secara ajaib pecahan pedang tersebut langsung menguap menjadi sebuah esensi dan masuk ke dalam tubuh Chuyang. Seketika itu pula kita kembali dibawa ke masa sekarang di mana Chuyang terlihat sangat marah kepada Qianshan. Sontak hal ini membuat Tantan kaget karena merasa seperti sudah terjadi sesuatu kepada Chuyang pada saat ini. Dengan cepat Chuyang pun langsung mengalihkan pembicaraan dengan berpura-pura bersikap aneh di hadapan Qianshan agar tidak dicurigai.
Tantan sendiri meminta Qianzhan untuk tidak marah kepada Chu Yang karena barusan terjadi momen di mana Chu Yang terkena pukulan pedang yang dia gunakan. Dan dengan kata lain, Qianzhan memastikan bahwa Tantanlah yang menjadi pemenang dalam pertarungan internal Taman Bambu Ungu. Pada momen ini, Chu Yang pun berencana ngerjain Qianzhan karena kelihatan kalau Qianzhan berpura-pura mencari luka apa yang didapat oleh Chu Yang, padahal dia sendiri yang menggunakan jarum es untuk membuat Chu Yang kalah dari Tantan. Lihat saja akan ku kerjai kau, ucap Chu Yang sembari berpura-pura kalau dia ingin muntah. Dia juga segera meminta Qianzhan untuk menggendongnya di mana dia kembali berpura-pura tidak mampu untuk menaiki tangga menuju Taman Bambu Ungu. Untuk lebih menyiksa Qianzhan, Chu Yang menggunakan teknik pemberat badan agar Qianzhan merasa tersiksa ketika menggendongnya. Di dalam perjalanan ke Taman Bambu, Qianzhan meminta bantuan kepada Tantan dan Chu Yang untuk mengingatkan guru mereka jika sang guru lupa memberikan hadiah berupa ramuan ajaib guna diberikan kepada pemenang pertarungan internal Taman Bambu Ungu. Diketahui kalau Qianzhan ini sangat gengsian dan tidak ingin terlihat kalau dia sangat menginginkan ramuan ajaib tersebut. Beberapa saat kemudian mereka bertiga sudah tiba di Taman Bambu Ungu dan terlihat kalau Chu Yang langsung memeluk gurunya ketika turun dari gendongan Qianzhan. Kejadian ini pun membuat Qianzhan dan juga Tantan merasa heran dan bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Chu Yang. Tantan kemudian meminta maaf sembari memberi penjelasan kepada gurunya bahwa Chu Yang mulai bersikap aneh sehabis terkena serangan pedang pada saat bertarung dengannya di pertarungan internal tadi. Di saat itu pula Qianzhan mengatakan kalau dia sudah mengecek kalau keadaan Chu Yang baik-baik saja, sembari mengingatkan gurunya kalau dialah yang menjadi pemenang dari pertarungan internal kali ini. Qianzhan juga berharap bisa mewakili Taman Bambu Ungu dalam kompetisi memperebutkan 10 murid terbaik bagi Menara Tianwei. Bagi Meng Qiaoran, dia meminta Qianzhan untuk berlatih tekun sebelum kompetisi dimulai dan tidak lupa juga menyerahkan ramuan ajaib sebagai hadiah karena Qianzhan memenangkan pertarungan internal murid Taman Bambu Ungu kali ini. 去争夺天外楼10名内门弟子名额。你向来办事沉稳缜密，既然天山是此次比武的胜者。 Namun siapa yang menyangka karena ingin terlihat sebagai murid terpuji, Qianzhan meminta gurunya untuk memberikan ramuan mujarab pil musim semi dan gugur kepada Chu Yang saja karena dia lebih membutuhkannya. Sementara bagi Chu Yang, dia sudah paham kalau ini hanyalah permainan Qianzhan saja dan dia pun kemudian berpura-pura menolak pemberian ramuan mujarab tersebut sebelum benar-benar mengambilnya dari tangan Qianzhan. 生要紧，大师兄，师兄你疼我，真是长兄如父啊！ Terlihat wajah penyesalan ditunjukkan oleh Qianzhan karena ramuan mujarab benar-benar diambil oleh Chu Yang, namun ya dia sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Beberapa saat kemudian, Meng Qiaoran memberi informasi bahwa kompetisi sekte kali ini sepertinya dia akan memberikan kesempatan agar 3 muridnya untuk ikut sekaligus. Hal ini pun disambut gembira oleh Tantan karena dia merasa bisa show off di hadapan murid lain yang mengikuti kompetisi di Menara Tianwei. Meng Qiaoran sebagai ketua Taman Bambu juga sangat menaruh harapan besar kepada ketiga muridnya agar mereka bertiga bisa menjadi 10 murid terbaik sekte. Saat ini dia berencana untuk pergi keluar sebentar guna bisa mencari cara agar bisa menerobos ke ranah yang lebih tinggi serta menitipkan keadaan Taman Bambu Ungu kepada 3 muridnya. Tiba-tiba saja Chu Yang bersujud kepada Meng Qiaoran sembari mengucapkan beberapa kata guna berterima kasih. Sementara bagi Tantan, sikap di luar Nurul yang ditunjukkan oleh Chu Yang ini membuatnya merasa sangat bingung. 你们要看好紫竹园，不要招惹我。 师傅，请您放心，坦荡，如天地不，怎么变得咬文嚼字了？ Setelah Meng Qiaoran pergi, tanpa ragu-ragu Chu Yang langsung memakan ramuan pil mujarab musim semi dan gugur di hadapan Qianzhan untuk membuatnya iri.
Namun siapa yang menyangka bahwa efek pil tersebut cukuplah kuat hingga menyebabkan perut Chuyang menjadi sakit. Beberapa saat kemudian, Tantan membawa Chuyang kembali ke dalam kamarnya agar mendapat perawatan. Setelah Tantan pergi, Chuyang berpikir untuk saat ini tanpa pedang 9 kesengsaraan, tubuhnya sangat sulit untuk menerima semua ramuan ajaib, padahal hanya berupa pil musim semi dan gugur. Tiba-tiba saja Chuyang dikejutkan oleh suara seseorang yang ternyata adalah jiwa pedang 9 kesengsaraan yang berada di dalam dantian miliknya. Ternyata pada saat Chuyang menusukkan pedang 9 kesengsaraan tepat di jantungnya, secara tidak sengaja jiwa pedang tersebut terbangun dan sekarang tinggal di dalam dantian milik Chuyang. Jiwa pedang berkata bahwa kedepannya Chuyang harus menemukan pecahan 9 pedang kesengsaraan agar dia bisa menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya dari pedang tersebut. Namun Chuyang merasa sedikit pesimis kalau dia bisa mengumpulkan semua pecahan pedang karena saat ini kultivasinya masih sangat rendah. Jiwa pedang kemudian memberikan penjelasan bahwa tidak perlu buru-buru untuk mengumpulkan pecahan pedang dan cukup fokus saja untuk berlatih agar kedepannya bisa membangkitkan pedang 9 kesengsaraan agar bisa melindungi orang-orang yang dicintai oleh Chuyang. Keesokan harinya, Chuyang pergi ke sebuah tebing untuk mencari tumbuhan obat guna bisa membangkitkan entitas dari jiwa 9 pedang kesengsaraan. Diketahui di kehidupan sebelumnya, Qianzhen pernah memberitahu Chuyang bahwa ada sebuah tumbuhan bernama ginseng darah emas yang berlokasi di dekat pohon besar. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya Chuyang berhasil menemukan ginseng darah emas yang dia butuhkan. Tepat di atas pohon tempat ginseng darah emas tumbuh, ternyata ada seekor ular raksasa yang memang menjaga tumbuhan obat tersebut. Momen ini membuat Chuyang tidak punya pilihan lain lagi selain melawan ular raksasa tersebut untuk mengambil ginseng darah emas. Dalam beberapa serangan, Chuyang kelihatan berhasil mengalahkan ular raksasa meskipun pedangnya harus patah. Namun siapa yang menyangka ternyata ular tersebut masih hidup dan langsung menyemburkan racunnya kepada Chuyang. Terlihat racun dari si ular berhasil mengenai tangan Chuyang serta menyebar dengan sangat cepat. Dalam kondisi tertekan, Chuyang dengan tenang menganalisa bahwa kelemahan si ular pasti berada pada mahkota emas yang berada di kepalanya. Dia pun kemudian membuat sebuah gerakan serta menggunakan pedang patah di tangannya untuk menebas mahkota ular tersebut. Dan ya, si ular raksasa pun akhirnya mati dengan seketika. Di saat yang sama pula, karena racun ular semakin menyebar, Chuyang segera mengambil ginseng darah emas untuk dikonsumsi agar menetralisir racun ular tersebut. Dengan seketika setelah memakan ginseng darah emas, racun ular di tangan Chuyang bisa sembuh. Efek dari ginseng darah emas ini juga membuat jiwa pedang di dalam dantian Chuyang kembali bisa bicara. Jiwa pedang juga meminta Chuyang untuk menempelkan ginseng darah emas di hadapan dantian miliknya agar dia bisa menunjukkan penyempurnaan yang lebih efektif ketimbang penyerapan fisik. Setelah beberapa saat, efek penyempurnaan yang dilakukan oleh jiwa pedang mulai terasa kepada tubuh Chuyang. Chuyang pun mulai membandingkan dengan kehidupan sebelumnya, di mana dia tidak dapat melakukan penyempurnaan seperti yang dilakukan oleh jiwa pedang terhadap tumbuhan ginseng darah emas. Jiwa pedang lantas memperingati Chuyang kalau pelatihan keterampilan pedang yang dilakukan oleh Chuyang dulu sudah menyimpang. Karena persepsi yang masih dangkal, dia gagal untuk mengerti bahwa keterampilan pedang tanpa emosi bukanlah menghilangkan perasaan cinta.
Di saat itu pula jiwa pedang memasukkan tumbuhan ginseng darah emas yang sudah disempurnakan ke dalam dan Tian Chuyang, dan efeknya bisa dibilang akan cukup bagus guna membuat entitas jiwa pedang menjadi meningkat. Setelah memasukkan ginseng emas darah, Chuyang merasa sangat menyesali kejadian di masa lalu di mana dia sudah salah dalam mempraktikkan keterampilan pedang 9 kesengsaraan yang membuatnya harus kehilangan orang yang dicintai. Di kehidupan kali ini, dia benar-benar akan memperbaiki kesalahan masa lalu dengan melindungi semua orang yang dia sayang, yaitu Qingwu dan juga sang guru. Tidak lupa Chuyang juga sangat ingin memberi pelajaran kepada Mo Tianji. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.